Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Diah Astri Standing Room SE, tutor TKA Sosiologi kelas 12. Hari ini saya akan menyampaikan soal-soal dan penjelasan materi perubahan sosial volume 1. Ayo kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah memberikan latihan soal-soal perubahan sosial, menyebutkan jawaban yang benar, memberikan penjelasan jawaban secara detail dan rinci, serta menyebutkan alasan jawaban yang salah. Ayo kita berlatih. Siapkan buku tulis kalian dan jangan lupa untuk selalu absen di kolom komentar. Sudah siap untuk belajar? Disimak baik-baik ya. Perubahan sosial adalah gejala yang pasti terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan ini bisa lambat atau cepat, direncanakan atau tidak, serta nilai yang dianut. Soal pertama. Perhatikan pernyataan berikut. Pertama, terjadi perubahan pola pikir masyarakat. Kedua, mengubah lembaga-lembaga kemasyarakatan. Ketiga, memengaruhi sistem nilai dan norma sosial. Yang keempat, hanya terjadi pada perkembangan teknologi. Pertanyaannya, berdasarkan pendapat Selo Somarjan, perubahan sosial adalah A. Perubahan pada kebudayaan yang hanya dipengaruhi teknologi. B. Perubahan terhadap sistem ekonomi akibat perkembangan industri. C. Perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. D. Perubahan yang hanya terjadi pada bidang politik. Dan E. Perubahan yang hanya disebabkan oleh konflik sosial. Jawaban yang benar adalah C. Perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Jadi, berdasarkan pendapat Selo Somarjan, perubahan sosial adalah yang benar, jawabannya C. Selanjutnya kita akan bahas mengapa jawaban tersebut bisa C. Selo Somarjan mendefinisikan perubahan sosial sebagai segala perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosial termasuk nilai, sikap, norma, dan pola perilaku masyarakat. Lembaga kemasyarakatan meliputi keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, politik, dan hukum. Misalnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara belajar, bekerja, berbelanja, dan berkomunikasi. Sekolah mulai menggunakan pembelajaran daring, perusahaan menerapkan sistem kerja digital, dan masyarakat memanfaatkan transaksi elektronik. Perubahan pada satu lembaga, seperti pendidikan atau ekonomi, akan memengaruhi lembaga lainnya karena seluruh unsur masyarakat saling berkaitan. Mengapa pilihan yang lain salah? A. Salah karena perubahan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi. B. Salah karena hanya membahas bidang ekonomi. D. Salah karena perubahan sosial tidak hanya terjadi pada bidang politik. Dan E. Salah karena konflik hanyalah salah satu faktor penyebab perubahan sosial, bukan satu-satunya.
Kesimpulannya, perubahan sosial merupakan perubahan menyeluruh pada kehidupan masyarakat yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial. Soal kedua, di sebuah desa, petani mulai menggunakan traktor dan mesin panen modern. Akibatnya, pekerjaan menjadi lebih cepat dan hasil panen meningkat. Faktor penyebab perubahan sosial tersebut adalah A. Pertumbuhan penduduk, B. Penemuan baru atau inovasi, C. Konflik sosial, D. Bencana alam, dan E. Perubahan politik. Ada yang bisa menjawab? Nah, jawaban yang benar adalah B, penemuan baru. Jadi, faktor penyebab perubahan sosial tersebut adalah penemuan baru atau inovasi. Kata kuncinya adalah traktor dan mesin panen modern. Bagaimana sampai sini? Apakah ada yang benar semua? Asik bukan? Penjelasannya, penemuan baru atau inovasi merupakan salah satu faktor pendorong perubahan sosial yang sangat penting. Inovasi dapat berupa alat, metode, teknologi, maupun gagasan baru yang mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup masyarakat. Penggunaan traktor dan mesin panen merupakan bentuk inovasi di bidang pertanian. Teknologi tersebut membuat pekerjaan lebih cepat, mengurangi tenaga kerja manual, meningkatkan produktivitas, dan memperbesar pendapatan petani. Namun demikian, inovasi juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila masyarakat belum siap menggunakannya. Misalnya, berkurangnya kebutuhan tenaga kerja atau meningkatnya kesenjangan antara petani yang mampu membeli mesin dan yang tidak. Mengapa pilihan lain salah? A. Tidak secara langsung menyebabkan penggunaan mesin. C. Konflik tidak berkaitan dengan penggunaan alat pertanian modern. D. Bencana alam justru dapat menghambat kegiatan pertanian. Serta E. Perubahan politik bukan penyebab utama penggunaan teknologi tersebut. Soal ketiga, perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu singkat membawa perubahan besar dan mengubah struktur kehidupan masyarakat disebut A. Evolusi, B. Revolusi, C. Akulturasi, D. Difusi, E. Asimilasi. Ada yang tahu jawabannya? Jawaban yang benar adalah B, revolusi. Jadi, perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu singkat membawa perubahan besar dan mengubah struktur kehidupan masyarakat disebut revolusi. Mari kita akan bahas. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat dan membawa perubahan yang mendasar terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut biasanya memengaruhi berbagai bidang sekaligus seperti politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan hukum. Contohnya adalah revolusi industri yang mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Mesin menggantikan tenaga manusia, muncul pabrik-pabrik besar, urbanisasi meningkat, dan pola hidup masyarakat berubah secara drastis. Contoh lain adalah revolusi digital yang mengubah cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, dan bertransaksi melalui internet dan teknologi digital. Mengapa pilihan lain salah? A. Evolusi berlangsung lambat dan bertahap.
C. Akulturasi adalah perpaduan dua budaya tanpa menghilangkan budaya asli. C. Difusi adalah penyebaran unsur budaya. Dan E. Asimilasi adalah peleburan dua budaya menjadi budaya baru. Sampai sini paham? Soal yang keempat. Berikut ini merupakan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial adalah A. Sistem pendidikan yang maju. B. Sikap menghargai hasil karya orang lain. C. Masyarakat heterogen. D. Adat istiadat yang sangat kuat. E. Kontak dengan kebudayaan lain. Jawaban yang benar adalah D. Adat istiadat yang sangat kuat. Yang merupakan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial adalah adat istiadat yang sangat kuat. Ada yang tahu kenapa? Saya akan menjelaskan. Adat istiadat yang sangat kuat seringkali menjadi penghambat perubahan sosial karena masyarakat cenderung mempertahankan kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mereka khawatir perubahan akan merusak nilai-nilai budaya yang selama ini dijunjung tinggi. Sebagai contoh, suatu masyarakat mungkin menolak menggunakan teknologi baru dalam pertanian karena dianggap bertentangan dengan tradisi. Sikap seperti ini dapat memperlambat proses modernisasi. Walaupun demikian, adat istiadat tetap memiliki fungsi penting sebagai identitas budaya. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjaga keseimbangan antara melestarikan budaya dan menerima perubahan yang membawa manfaat. Mengapa pilihan yang lain salah? A. Pendidikan yang mampu mendorong perubahan melalui peningkatan pengetahuan. B. Menghargai karya orang lain mendorong inovasi. C. Masyarakat heterogen lebih terbuka terhadap perubahan. Dan pilihan E. Kontak dengan kebudayaan lain mempercepat penyebaran ilmu dan teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.